Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kurang keras katakan haleluya. Selamat bertemu semua jemaat GSJS Pakuwon yang luar biasa. Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan kamu kelihatan kurus pada pagi hari ini. Saya menyapa juga bagi setiap saudara yang menyaksikan secara online. Saya percaya hari ini adalah hari yang sangat diberkati Tuhan. Yang percaya Tuhan sangat-sangat luar biasa baiknya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Terima kasih buat Pastor Michael Gunawan yang lagi ada di Amerika. Dan gembala saudara beberapa minggu yang lalu melayani di gereja kami. Dan kenalkan, nama saya Lukas Kusuma. Dan oleh kemurahan Tuhan sejak tahun 2000 sampai hari ini, saya boleh berada di Amerika. Dan kami merintis gereja dari sejak tahun 2002 sampai hari ini di kota Philadelphia, State Pennsylvania, Amerika. Dan juga ada di New York, lalu juga ada di Denver, Colorado. Semua adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Iya. Saya dikaruniai oleh Tuhan hanya satu istri, saudaraku ya. Dan 2 orang anak, yaitu Jehuda dan juga Betani. Saya percaya bahwa kita semua mengalami segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemik. Tuhan tetap pelihara kita semua. Nah, siapkan hati saudara, hari ini Tuhan mau menyampaikan untuk kita belajar bersama-sama. Saudara, 2 tahun ini kita mengalami berbagai macam krisis. Dan ketika kita jeli mengamati, ternyata saat melewati krisis, selalu akan ada 2 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang hancur di tengah krisis. Sementara kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang justru semakin naik dan berhasil di tengah krisis. Kalau Anda amati, ternyata inilah yang sedang terjadi dalam berbagai area. Coba lihat, berapa banyak gereja, berapa banyak pelayanan di tengah krisis ini akhirnya mengalami kehancuran, kemerosotan. Tetapi ada gereja-gereja dan pelayanan yang justru semakin diangkat Tuhan, termasuk GSJS yang ada di tempat ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Ada keluarga yang di tengah krisis hancur. Tetapi ada justru keluarga di tengah krisis yang semakin berhasil dan bahagia. Demikian juga dalam bidang bisnis, dalam pekerjaan. Ada bisnis yang semakin terpuruk di tengah krisis. Sementara ada bisnis yang semakin naik. Nah, kalau kita pelajari, inilah yang selalu terjadi di tengah-tengah krisis. Nah, izinkan pagi ini saya mengajak saudara untuk belajar dari masa krisis yang terjadi selama 7 tahun melanda Mesir dan seluruh dunia waktu itu pada zaman Yusuf. Mari kita lihat Kejadian 47 ayat yang ke-20. Mari kita akan baca satu ayat ini dengan suara yang nyaring bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu atau krisis menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Saudara, ayat ini menjelaskan buat kita, di tengah kelaparan, di tengah kegoncangan, di tengah semua masa sulit, Yusuf justru membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Tetapi orang-orang Mesir justru semakin, saudaraku, terpuruk dan mereka menjual ladangnya. Dan kalau Anda baca selanjutnya, mereka juga menjual rumahnya. Bahkan mereka menjual dirinya sebagai budak. Saudara, di tengah kelaparan, Yusuf dan Firaun semakin, saudaraku, menambah propertinya, semakin diberkati, semakin naik. Sementara yang lain semakin terpuruk. Nah, mungkin Anda berkata, kalau begitu hidup tidak adil dong Pastor Lukas. Saya mau katakan, tetap Tuhan kita
Tuhan yang maha adil. Setuju? Katakan amin. Nah, saudara-saudaraku, apa penyebabnya? Kenapa di masa krisis ada yang semakin diberkati, semakin naik, ada yang semakin turun dan hancur? Saya berdoa dalam nama Yesus, setiap kita yang hadir maupun yang online, saudara akan seperti Yusuf. Siapa mau hidupnya seperti Yusuf? Di masa krisis semakin diangkat, diberkati, melihat mujizat, melihat penyertaan Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Nah, ternyata saya pelajari, semua karena selain faktor Tuhan, tetapi dimulai dari mentalitas setiap kita. Ucapkan bersama saya keras, mentalitas. 2, 3. Apa itu mentalitas? Mentalitas adalah konsep pemikiran seseorang yang akan menentukan respon yang akan diambil. Dan kalau Anda pelajari di tengah krisis, akan ada orang yang bermental miskin, tetapi ada orang yang bermental kaya. Ucapkan bersama saya, bermental miskin. 2, 3. Lebih keras lagi, bermental kaya. 2, 3. Nah, ingat baik-baik. Kaya dan miskin di sini tidak bicara soal dompet. Tetapi dimulai dari cara kita berpikir. Dimulai dari kapasitas hati setiap kita. Kaya atau miskin, ternyata saudaraku, itu ditentukan dari bagaimana cara kita memandang krisis dan masa sulit ini. Alkitab berkata dalam Ulangan 15 ayat 4, tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau. Bagaimana orang Israel tidak sampai miskin? Semua dimulai selain karena berkat Tuhan, tetapi juga ada perubahan cara berpikir mereka. Nah, tema khotbah saya di ibadah yang pertama hari ini adalah buang mental orang miskin. Buang mental orang miskin. Satu kali ada seekor tikus. Ketika dia lagi jalan, tiba-tiba dia ketakutan. Karena ada seekor kucing besar yang mau memangsa dia. Dia lari sampai akhirnya berhasil selamat. Dengan terengah-engah dia berdoa, Tuhan, betapa menderitanya jadi seekor tikus. Kalau bisa ubahlah saya jadi kucing. Tuhan mendengar doanya. Jreng, dia berubah jadi kucing. Meong, wah dia jalannya keren. Mendadak ada anjing besar. Huk, huk, dia ketakutan, kucingnya lari. Mau diterkam oleh anjing. Lalu kemudian setelah saya lolos, si kucing berdoa, Tuhan, ubahlah saya jadi anjing, maka saya akan bisa bahagia. Lalu kemudian Tuhan mengabulkan doanya, cereng, jadi anjing. Wah, dia senang. Lalu kemudian ketika dia jalan di tepi hutan, kaget, ada singa yang mengaum, yang mau menerkam anjing. Anjing lari ketakutan. Setelah dia berhasil lolos, Tuhan, sekali lagi aku berdoa, ubahlah saya jadi seekor singa, supaya saya bahagia. Lalu dia jadi singa, mengaum. Ternyata, saudaraku, ada pemburu datang, mau menembak singa. Singa takut lari, saudaraku. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, ubahlah saya jadi pemburu. Lalu dia jadi seorang pria pemburu yang maco, yang keren. Dia berkata, ini nikmat. Ternyata setelah pemburu pulang ke rumah, ternyata dimarah-marahin sama istrinya. Dan si pria pemburu ternyata adalah gabungan kelompok suami takut istri. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ternyata si pemburu takutnya sama istrinya. Ubah saya jadi istri. Cereng, dia jadi wanita istri yang ditakuti oleh suaminya. Saya pasti di sini bukan istri-istri yang ada di tempat ini. Kata amin, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia jadi seorang istri, dia senang. Tiba-tiba sang istri, waktu di dapur lagi masak, ada tikus lewat. Ketakutan, lihat tikus. Lalu dia berdoa, Tuhan, ubahlah saya kembali jadi tikus saja. Saudara, maknanya apa? Yang harus diubah, pertama kali bukan yang di luar. Tapi yang di dalam kita, cara kita berpikir, mentalitas yang ada di dalam kita. Apa artinya? Casingnya mobil Mercedes, tapi mesinnya mesin jahit Singer. Nggak cocok. Yang dirubah bukan luarnya dulu, dalamnya dulu yang harus dirubah. Saudara mau alami kelimpahan di masa krisis, saudara mau alami mujizat di masa krisis, mari kita berubah. Buang mental orang miskin. Karena Yusuf ternyata adalah seorang yang mengalami masa sulit.
Dia mengalami banyak tantangan. Dia dijual oleh kakak-kakaknya. Dia bahkan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Tapi mentalitas Yusuf bukanlah mental orang miskin, tapi mental orang kaya. Siapa mau tinggalkan mental orang miskin dan mau mengganti menjadi mental orang kaya? Angkat tangan saudara, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang online coba kliklah di komen, katakan, saya mau tinggalkan mental orang miskin. Semua yang di sini katakan bersama-sama, 2, 3, saya mau tinggalkan mental orang miskin. Saudara, pertanyaannya, apa sih mental orang miskin? Yang pertama adalah orang yang bermental sebagai korban. Victim mentality. Yusuf walaupun dia mengalami banyak ketidakadilan, walaupun dia mengalami banyak fitnaan, tapi lihat, Yusuf tidak pernah bermental sebagai korban. Apa yang dimaksud bermental sebagai korban? Ini adalah orang yang cuma sibuk mengasihani dirinya sendiri. Menghadapi apapun selalu dia berkata, kasihan ya saya ya. Saya seorang istri yang diperlakukan tidak baik oleh suami. Kasihan saya ya, saya karyawan yang dihina, diinjak-injak. Saudaraku, kalau kita terus bermental sebagai korban, maka saudara tidak akan bisa diangkat Tuhan. Orang yang bermental korban juga adalah orang yang sibuk minta dikasihani. Orang yang sibuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Dan dia merasa hidup ini tidak adil. Jangan berlagak sebagai korban untuk masalah yang kita ciptakan sendiri. Belajar untuk bertanggung jawab dengan setiap keadaan kita. Tinggalkanlah mental sebagai korban. Orang yang bermental sebagai korban, ibarat dia minum racun maut, lalu ia merasa diracuni oleh orang lain. Orang yang bermental sebagai korban, ibarat orang yang membakar rumahnya sendiri, lalu dia berkata ada orang lain yang membakar rumahnya. Saudaraku, Yusuf tidak bermental sebagai korban. Dia hadapi setiap tantangan bersama dengan Tuhan. Dan dia percaya, dia punya masa depan yang cerah. Hari ini ketika engkau sedang terpuruk oleh masalah apapun, dengar baik-baik, engkau bukan korban keadaan. Engkau adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Masa depanmu cerah di dalam Tuhan. Asal engkau percaya kepada Tuhan, dia Tuhan yang sanggup angkat dan pulihkan hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan haleluya. Yang kedua, apa tanda orang bermental miskin? Adalah orang yang bermental orang kalah. Orang yang bermental orang kalah. Belum perang sesungguhnya, sudah menyerah kalah. Baru gagal beberapa kali, sudah berkata, saya nggak mungkin bisa berhasil. Yusuf 13 tahun lewati masa sukar. Tapi lihat bagaimana dia tidak bermental orang kalah. Tetapi dia bermental sebagai pemenang. Apa tanda orang yang bermental orang kalah? Selalu pesimis. Selalu putus asa. Dikit-dikit menyerah kalah. Dikit-dikit kemudian sudah menganggap semuanya buruk. Dan orang yang mudah menyerah dengan tantangan dan keadaan. Dan tidak pernah melihat hal positif yang bisa menolong hidupnya. Hari ini, tinggalkan mental orang miskin. Tinggalkan mental orang kaya. Alkitab berkata, orang benar bisa jatuh 7 kali. Orang benar bisa gagal 7 kali. Namun ia bangkit kembali. Yang ke-8, dia menang bersama dengan Tuhan. Hari ini, tinggalkan mental orang kalah. Kita adalah pemenang bersama Tuhan. Coba pegang dada masing-masing. Katakan, saya pemenang bersama Yesus. Lebih keras, saya pemenang bersama Yesus. Yang percaya katakan, yes. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan pagi ini, sebelum saya lanjutkan poin berikutnya, kita akan dengar kesaksian dari seorang jemaat kami dari Gereja Bethany Medical Center yang di kota Philadelphia. Seorang yang memulai semua proses perjuangannya di Amerika dengan keadaan tidak mudah. Pak Petra Wijaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan yang kasih Tuhan.
Berapa banyak yang percaya Tuhan yang sama yang sudah menolong saya, juga Tuhan yang sama yang akan menolong saudara semua. Tuhan yang sama yang sudah memberkati saya, juga akan memberkati Bapak Ibu semua sekalian. Percaya? Tepuk tangan bagi Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama saya Petra Wijaya, saya adalah jemaat dari gereja Pak Lukas. Saya sudah bergereja kurang lebih 15 tahun. Jadi Pak Lukas tahu persis kisah hidup saya. Saya lahir di kota Semarang 47 tahun yang lalu. Saya lahir tidak pernah dari keluarga orang miskin. Orang tua saya cukup berada. Dari sejak kecil, sejak masa muda, sampai saya usia dewasa tidak pernah yang tahu yang namanya itu kekurangan. Saya tidak pernah mengenal apa itu namanya kemiskinan. Tetapi Tuhan izinkan di tahun 2004, keluarga kami hancur, bisnis kami hancur. Kami benar-benar miskin, kin. Bukan hanya miskin, melarat, rat. Pada saat itu saya dihadapkan pada 3 pilihan. Saya terpuruk, menangisi keterpurukan saya, menikmati kepahitan saya. Atau yang kedua, saya akan berusaha minta bantuan kanan kiri. Mungkin minta bantuan Pak Pendeta, siapapun yang saya bisa minta bantuan. Atau yang ketiga, saya bangkit. Saya tanggung kesalahan saya perbaiki hidup saya hidup benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Pada saat itu akhirnya saya sepakat bersama istri saya berangkat ke Amerika untuk merantau dengan keadaan miskin, dengan keadaan melarat. Hanya cukup tiket ekonomi dengan uang sekitar $2.000 waktu itu, itulah bekal kami. Saat itu di tahun pertama pekerjaan saya adalah pembersih sampah dan tukang pel restoran. Hari ini bos saya masih ada di kota New York, kami masih berhubungan baik. Puji Tuhan saya jalani sebagai tukang pel, tukang sampah restoran kurang lebih 1 tahun. Kemudian di tahun kedua saya belajar delivery. Tahun ketiga, tahun keempat saya menjadi supir taksi di kota New York selama 7 tahun. Kurang lebih 7-8 tahun. Hari ini Tuhan memberkati saya mengelola beberapa perusahaan di Amerika. Saya mempekerjakan beberapa ribu karyawan. Saya juga menjadi rekanan dari Mabes Polri, Mabesat, Angkatan Darat. Kami mengirim beberapa peralatan perlengkapan militer untuk Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan bukan dengan kuat gagah saya, bukan dengan kepintaran saya, bukan dengan gelar saya ataupun koneksi saya dengan bapak-bapak, jenderal atau siapapun. Tetapi saya punya Tuhan di dalam hidup saya. Saya pendidikan juga tidak tinggi, Inggris juga pas-pasan. Tetapi Tuhan yang memampukan hidup saya. Ketika kita hidup benar, ketika kita hidup cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, mendukung, mensupport gereja lokal, taat kepada pimpinan kita, pasti Tuhan akan pulihkan semuanya. Segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Lebih meriah lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, jangan pernah putus asa ketika engkau sedang mengalami masa sulit. Ketika kita tidak lagi bermental orang kalah. Keadaan kita mungkin dalam keadaan terpuruk di bawah. Tetapi kita tahu ini bukan permanen. Ini hanya temporary. Kata bersama saya, masalah saya hanya temporary. 2, 3. Saudara sekalian, percayalah bahwa lembah-lembah kekelaman yang kita lewati tidak selamanya. Dan lihat seorang pemenang. Dia bangkit lagi dari setiap kegagalannya. Dia perbaiki. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak sibuk menyalahkan Tuhan dan keadaan. Tetapi dia berani bertanggung jawab. Dan kita mendengar tadi Pak Petra akhirnya Tuhan pulihkan dengan cara yang ajaib. Dan percayalah Tuhan Yesus yang sama sanggup pulihkan saya dan kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan yes. Yang ketiga saudaraku, tinggalkan mental orang miskin. Apa itu tanda orang bermental miskin? Yaitu bermental pengemis. Yusuf ini walaupun dia sedang menderita,
Tetapi Yusuf tidak bermental sebagai pengemis. Mana buktinya? Sudah lihat bagaimana Yusuf alami penderitaan. Dia nggak minta supaya tolonglah saya, tolonglah saya. Tetapi kalau Anda baca di Alkitab, Yusuf justru sibuk menolong orang lain. Saudara, Yusuf tidak sibuk mengejar impiannya sendiri. Tetapi dia sibuk untuk membantu mewujudkan impian orang lain. Mana buktinya? Ketika dia dimasukkan, dijual sebagai budak di rumah Potifar. Yusuf dari budak yang biasa sampai diangkat sebagai kepala budak. Kenapa? Karena Yusuf belajar lihat, tuanku Potifar perlu mengatur rumah begini, kekurangannya begini. Lalu dia bantu wujudkan mimpi tuannya, bosnya. Dan akibatnya Yusuf diangkat. Waktu dia difitnah oleh istri Potifar masuk ke dalam penjara. Yusuf tidak sibuk kemudian meratapi nasib, bermental orang kala. Lalu kemudian dia berkata, saya adalah seorang yang perlu dikasihani, tolonglah saya. Tidak. Yusuf menolong kepala penjara. Sampai Yusuf jadi seorang kepercayaan. Dan ingat, dia juga menolong 2 orang pegawai raja. Juru minum dan juru roti yang mimpi. Ternyata di dalam penjara diartikan mimpinya. Yusuf suka menolong, Yusuf suka memberi. Dia bukan bermental pengemis. Yang ajaib, ketika Raja Firaun bermimpi. Dan tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpinya. Maka juru minum ingat Yusuf yang di penjara. Singkatnya, Yusuf membantu mewujudkan impian daripada raja. Dan akhirnya Yusuf memberi usul. Biar 7 tahun kelimpahan harus dikelola dengan baik. Supaya akhirnya siap menghadapi 7 tahun kelaparan. Lalu Firaun berkata, tidak ada orang yang sehebat Yusuf. Maka Yusuf setelah dia menolong mewujudkan mimpi orang lain. Dia akhirnya sadar mimpinya jadi kenyataan bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan yes. Apa yang dimaksud bermental sebagai pengemis? Orang yang selalu merasa perlu dikasihani. Saya istri yang tidak dicintai. Saya suami yang kurang dipedulikan oleh keluarga saya. Itu adalah orang yang bermental pengemis. Lebih suka menerima daripada memberi. Saudaraku, bermental gratisan. Dan kalau saudara mendengar aji mumpung, saudaraku, lalu dia kerjakan. Dan selalu merasa kurang. Seberapa kaya pun dia, seberapa banyak duitnya, selalu merasa kurang. Tahukah Anda itu orang yang bermental miskin, bermental pengemis, dan tidak bisa menikmati kekayaan. Yang dipikir cuman dirinya. Dan akibatnya orang demikian adalah orang yang tidak akan pernah alami terobosan. Saudaraku, Yesus berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Gak ada yang amin. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, bagi saudara berkata, itu kan gak cocok. Sekarang ini lebih berbahagia menerima daripada memberi. Tapi Alkitab yang mengajar. Saudara, satu kali ada seorang guru sekolah minggu ngajar kepada anak murid sekolah minggunya. Anak-anak, Tuhan Yesus berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Gak ada yang amin, saudaraku. Semua diem. Pegang erat-erat uang persembahan mereka. Tapi ada satu anak teriak, amin. Lalu guru sekolah minggunya tanya, nak, kamu amin dengan apa yang Yesus katakan? Amin. Kamu percaya lebih berbahagia memberi daripada menerima? Saya percaya. Kenapa kamu percaya? Karena orang tua saya mempraktekkan prinsip itu. Wah, guru sekolah minggunya senyum. Pasti orang tuamu pendeta ya. Orang tuamu bukan pendeta, mungkin pengurus gereja. Bukan. Orang tuamu siapa, nak? Orang tua saya tiap hari mempraktekkan prinsip hidup. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang tuamu apa? Seorang petinju. Ternyata bagi petinju lebih berbahagia memberi pukulan daripada menerima pukulan, saudaraku. Nah, saudaraku,
ketika awal pandemik tahun 2020, kami yang di Amerika juga alami masa sulit, di mana gereja juga harus lockdown. Dan saudaraku, kami tetap harus membiayai, menghidupi sekian keluarga full-timer kami. Dan juga beberapa part-timer. Sementara gereja tidak bisa ibadah, akhirnya berubah online. Dan jujur, persembahan pun juga dalam keadaan minus. Dan dalam keadaan begitu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Lalu Roh Kudus mulai ngajar saya begini. Kamu perlu duit, nak? Iya Tuhan. Orang dunia ngajar. Kalau kamu perlu duit, kamu cari duit. Terus apa yang kau mau Tuhan? Kalau prinsip kerajaan surga beda, nak. Kalau kamu perlu duit, nabur. Memberi. Saudara, saya kaget, saya bilang, Tuhan, kalau engkau mau, aku siap. Apa yang harus aku lakukan? Lalu kemudian, Tuhan mulai berkata, beri makan mereka yang membutuhkan. Saudara, kami sendiri lagi susah. Gereja lagi lockdown. Akhirnya saya berkata, siap Tuhan. Di awal akhirnya saya berkata, saya umumkan di sosial media kami. Orang Indonesia siapapun, jemaat maupun bukan jemaat. Kalau mereka membutuhkan yaitu sembako, silakan SMS. Maka kami akan kirim delivery. Saudara, sekian banyak yang SMS. Besok kami antar dengan tim. Supaya tidak langsung ketemu, maka kita drop sembako di depan rumah mereka. Lalu balik ke mobil, lalu yang delivery telepon, maka mereka keluar dan ambil. Supaya nggak langsung kontak. Setiap minggu kami bagi sekian banyak. Lalu Tuhan berkata, aku mau engkau lebih lagi nak. Beri makan bangsa-bangsa. Saya tambah syok Tuhan. Memberi makan bangsa-bangsa, duitnya dari mana? Tapi saya belajar percaya. Asal kita mau menabur dengan tulus hati. Dia Tuhan yang akan tolong. Saudara, apa yang terjadi? Kami mulai melangkah. Di depan gedung gereja kami, itu di jalan utama. Dan akhirnya saudaraku, kita buat umumkan Kamis pagi. Tentunya bahasa Inggris, kami bagi makanan. Orang antri dari mana-mana sampai beberapa blok. Sekali antri waktu itu bisa sampai 400 orang, 500 orang saudaraku. Dan Anda tahu apa yang terjadi saudaraku? Kami mulai bagi berkat. Bagi makanan. Sejumlah yang mereka perlukan kami bagi. Dan Anda mengerti, ternyata Tuhan itu setia. Asal kita mau melakukan perintahnya dengan taat. Tidak bermental pengemis, cuman minta-minta. Tapi justru memberi dalam kesusahan. Saudara, Tuhan berkati dengan berbagai macam cara. Sampai akhirnya Tuhan buka pintu-pintu berkat. Beberapa organisasi-organisasi yang kami pernah hubungi. Food bank untuk memberi makanan. Ternyata nggak pernah ada yang menghubungi. Tapi ketika mereka lihat di masa pandemik, antri begitu panjang di depan gereja. Mereka pada berdatangan. Sampai hari itu, sampai hari ini. Tuhan tetap cukupkan kami berkelimpahan. Setiap Kamis kami terus berbagi berkat. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami juga terus menabur untuk hamba-hamba Tuhan daerah yang ada di Indonesia. Kami menabur panti asuhan, beberapa pelayanan yang membutuhkan. Secara logika, amanah mungkin. Tapi lihat, Tuhan setia dan adil. Buang mental pengemis hari ini. Miliki mental raja-raja. Bukan mental cari gratisan, tapi mental seorang penabur. Dan saya percaya ketika engkau menjadi penabur yang baik, engkau akan menjadi penuai-penuai yang dahsyat dan ajaib. Beri tepuk tangan yang meriah dan haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Apa tanda orang bermental miskin? Orang bermental bodoh. Bermental sebagai orang bodoh. Saudara, Yusuf walaupun dalam penderitaan, tetapi dia tidak mau bermental sebagai orang bodoh. Yusuf punya hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Nanti dalam ibadah jam 12, saya akan sampaikan sebuah tema, hikmat Yusuf. Kalau saudara bisa mengikuti, supaya Anda benar-benar dipertajam lebih lagi. Itu yang membuat Yusuf diangkat Tuhan di tengah masa-masa sukar.
Dan nanti dalam ibadah jam 2 siang, saya akan sampaikan sebuah tema yang penting buat kita, yaitu menikah itu bunuh diri, saudaraku. Ya, menikah itu bunuh diri. Apa maksudnya? Nanti ikuti jam 2 siang, saudaraku. Saudaraku, jangan lagi bermental sebagai orang bodoh. Mungkin Anda berkata, tapi Pastor Lukas, saya sudah pendidikan tinggi. Saya orang yang punya banyak pengetahuan. Tapi ada banyak orang, gelarnya banyak, tapi dia bermental bodoh. Apa tanda orang bermental bodoh? Tidak siap menghadapi krisis. Amsal mengajar, belajar dari semut yang kecil. Dia tahu kapan waktu bekerja, mengumpulkan makanan. Supaya ketika tiba musim dingin, maka semut itu tidak akan kelaparan. Saudara, mari kita belajar untuk siap menghadapi goncangan apapun. Dan kita tahu ke depan, hidup tidak semakin sulit, tidak semakin mudah. Tetapi kita tetap percaya, Tuhan Yesus tetap pegang kendali hidup kita. Masa depan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Orang yang bermental bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan di tengah krisis. Gak tahu apa yang harus dikerjakan. Selalu sibuk untuk memikirkan sendiri tanpa mengerti kehendak Tuhan. Dan orang yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Bahkan dia sibuk iri hati melihat kesuksesan orang lain. Bahkan akhirnya, saudaraku, dia rela menjual imannya demi perkara-perkara yang dunia. Hari ini, jangan jadi 5 gadis yang bodoh. Jadilah 5 gadis yang bijak. Di mana saudara dan saya bermental sebagai orang yang berhikmat. Memang hidup tambah sukar. Tapi bersama hikmat Tuhan, kita akan alami terobosan demi terobosan yang dahsyat. Saudara, ketika lockdown tahun 2020, Tuhan perintahkan kami menabur dan menabur. Kemudian kami juga dapat berkat. Ada dana di gereja. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini, nak, investasi. Saudara, saya tanya sama Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Lalu Tuhan ingatkan, pihak bank kami dari gereja sudah berkali-kali berkata, Pastor, kalau ada dana lebih dari gereja, daripada di deposito atau di money market, bunganya kecil sekali di Amerika. Ada investasi aman di life insurance. Saudara, saya sudah lama ditawarin tapi saya nggak pernah tergerak. Tapi saya ingat di awal tahun itu, 2020, Tuhan jelas berkata, investasi. Di masa sulit kamu nabur, tapi kamu juga nanam investasi. Saudara, apa yang terjadi? Kami ambil sebuah program investasi yang aman, yang legit, bukan yang abal-abal, bukan yang cuman tipu-menipu, tapi disetujui oleh pemerintah Amerika resmi. Dan apa yang terjadi? Ketika kami mulai masukkan ke investasi. Saudara, ternyata harga market S&P 500 di Amerika anjlok ketika awal pandemi. Harganya hancur sekali. Di saat itulah para perusahaan yang mengelola keuangan gereja mulai masuk. Dan ternyata yang ajaib, dalam tempo hanya beberapa bulan, harga saham yang hancur itu mulai naik kembali ke atas. Bahkan lebih tinggi. Sehingga akhirnya gereja mendapat profit. Tapi kami gunakan bukan untuk kami pribadi. Tapi kami gunakan untuk menabur, untuk pekerjaan itu lebih dahsyat lagi. Dan yang ajaib, ternyata Tuhan berkata, tahu nak, kalau kamu terus punya hikmat dari Tuhan, kamu akan ngerti langkah demi langkah. Itu akan Tuhan atur langkah demi langkah. Sehingga akhirnya engkau akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih dahsyat. Yang mau alami kemenangan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini saudaraku, ambillah keputusan untuk kita tinggalkan semua mental miskin kita. Karena kaya atau miskin tidak dimulai dari dompet kita, tetapi dimulai dari mentalitas kita. Maukah kita tinggalkan mental orang miskin? Apa tanda orang bermental miskin? Yang pertama,
bermental sebagai korban. Tinggalkan mental sebagai korban. Berani tanggung jawab, hadapi apapun keadaan, kenyataan bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang kedua, orang bermental miskin adalah orang yang bermental sebagai orang kalah. Belum apa-apa sudah menyerah kalah. Dan mulai berkata, tidak lagi ada pertolongan. Percayalah, masalah kita besar, tapi Yesus kita jauh lebih besar dari masalah kita. Tepuk tangan yang meriah pada Tuhan Yesus. Yang ketiga, tinggalkan mental pengemis. Yang hanya cuma minta dikasihani. Hanya minta untuk diberi. Tapi dalam masa kesesakan, belajarlah menabur. Dan akhirnya orang-orang Mesir baru sadar. Pada masa kelaparan sebelumnya mereka cuma beli gandum untuk dimakan. Kalau Anda baca jeli, mereka baru sadar. Mereka minta benih dari Yusuf. Untuk apa? Ditanam di ladang mereka. Taburlah di masa kesesakan. Dan yang keempat, kita tidak boleh lagi bermental sebagai orang bodoh. Jadilah orang yang bijaksana. Dan Tuhan mau memberikan hikmatnya pada kita di akhir zaman. Roh Kudus berkata, di tempat ini akan muncul orang-orang hebat. Akan muncul orang-orang dahsyat. Pengusaha-pengusaha hebat. Para politikus yang takut akan Tuhan. Akan muncul hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Asal kita mulai bermental sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari Yusuf. Bagaimana kami mau meninggalkan setiap mentalitas orang miskin. Kaya dan miskin tidak dimulai dari dompet, tapi dimulai dari cara kami berpikir. Dimulai dari hati kami. Hari ini kami mau ambil keputusan di hadapan-Mu. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mari semua berdiri bersama-sama. Ku lepas semua hakku untuk
saja. Apapun keadaan saudara hari ini, krisis akan membuat dua kelompok manusia. Mereka yang hancur karena krisis, tapi mereka yang akan diangkat Tuhan di masa krisis. Pada saat 7 tahun kelaparan di Mesir dan seluruh dunia, yang lain sibuk menjual ladang, Yusuf sibuk membeli dan makin diberkati. Saudara, semua dimulai dari mentalitas kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah menjamin kemenangan buat kita. Dia yang berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi persoalannya, Tuhan pun tidak bisa menolong kita kalau kita tidak mau ditolong Tuhan. Dan kalau kita mau ditolong Tuhan, maka mari kita mau mengubah setiap mentalitas, cara berpikir kita, kapasitas hati kita. Tinggalkan mental orang miskin. Ada banyak orang duitnya banyak, rumahnya megah, tapi tetap bermental orang miskin. Tapi ada orang sederhana, tapi dia bermental orang kaya. Hari ini, semua masa sulit kita akan berlalu. Dan Tuhan bisa ubah air mata menjadi tari-tarian. Tuhan bisa mengubah beban yang berat menjadi sebuah kemenangan yang dahsyat. Asal kita bermental benar di hadapan Tuhan. Tinggalkan mental sebagai korban. Jangan sibuk menyalahkan Tuhan. Jangan sibuk menyalahkan orang lain. Berani hadapi tanggung jawab dengan semua keputusan yang salah yang pernah kita buat. Dan berkata, Tuhan ampuni aku. Tuhan aku mau dipulihkan. Aku percaya engkau Tuhan yang sanggup mengangkat hidupku kembali. Siapa hari mau berkata, Tuhan aku mau dipulihkan. Tuhan aku mau diampuni. Tuhan aku mau dipulihkan. Yang mau angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tinggalkan mental orang kalah. Engkau bukan orang kalah. Engkau pemenang bersama Yesus. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Siapa mau bermental pemenang? Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Jangan lagi bermental pengemis yang cuma sibuk minta-minta. Tapi justru di masa sulit engkau menabur. Engkau support gereja lokal ini. Engkau menjadi seorang penabur yang baik. Percayalah Tuhan setia. Dia akan memberikan tuaian. Dengan sorak-sorai kita akan melihat tuaian yang ajaib. Tinggalkan mental orang bodoh. Jadi mental orang yang cerdas berhikmat. Siapa mau punya hikmat dari Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangannya terangkat pada pagi hari ini. Mereka yang menyaksikan secara online, Tuhan jamah juga. Dan mulai hari ini kami mau berkata dalam nama Yesus, biar kami mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kami mau lepas semua mentalitas yang salah. Kami mau tinggalkan mentalitas yang salah. Kami mau menjadi pengikut Yesus yang berkenan. Tuhan pulihkan. Akan muncul orang-orang yang mengalami mujizat demi mujizat. Kesaksian demi kesaksian. Diangkat Tuhan dengan cara ajaib. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kami percaya promosi datangnya dari Tuhan. Kami percaya tahun ini dan selanjutnya Tuhan akan angkat dan pulihkan hidup kami. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya kau memberkati gereja ini akan menjadi gereja yang terus berdampak, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, namamu dipermuliakan. Siapa siap untuk ikut Yesus lebih lagi? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya.